Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soli dan soliha? Semoga teman-teman beserta dengan keluarganya senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman masih dengan Miss Ratna dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah teman-teman, materi hari ini kita akan mempelajari tentang KD 3.7, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Indikatornya menjawab pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai belajar, marilah bersama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini senantiasa diberikan kemudahan serta dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Nah teman-teman silahkan simak kisah kepahlawanan Raden Ajeng Kartini berikut ini. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tahun 1879 di kota Rembang. Ia anak seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Ia dipingit sambil menunggu waktu untuk dinikahkan. Kartini kecil sangat sedih dengan hal tersebut. Ia ingin menentang, tapi tak berani karena takut dianggap anak durhaka. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku ilmu pengetahuan lainnya yang kemudian dibacanya di taman rumah dengan ditemani simbok atau pembantunya. Akhirnya, membaca menjadi kegemarannya. Tiada hari tanpa membaca. Semua buku, termasuk surat kabar, dibacanya. Kalau ada kesulitan dalam memahami buku-buku dan surat kabar yang dibacanya, ia selalu menanyakan kepada bapaknya. Melalui buku inilah Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa atau Belanda yang waktu itu masih menjajah Indonesia. Timbul keinginannya untuk memajukan wanita Indonesia. Wanita tidak hanya di dapur, tetapi juga harus mempunyai ilmu. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Di tengah kesibukannya, ia tidak berhenti membaca dan juga menulis surat dengan teman-temannya yang berada di negeri Belanda. Tak berapa lama, ia menulis surat pada Mr. J.H. Abendanon. Ia memohon diberikan beasiswa untuk belajar di negeri Belanda. Beasiswa yang didapatkannya tidak sempat dimanfaatkan Kartini karena ia dinikahkan oleh orang tuanya dengan Raden Adipati Djoyo-Diningrat. Setelah menikah, ia ikut suaminya ke daerah Rembang. Suaminya mengerti dan ikut mendukung Kartini untuk mendirikan sekolah wanita. Berkat kegigihannya, Kartini berhasil mendirikan sekolah wanita di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Ketenarannya tidak membuat Kartini menjadi sombong. Ia tetap santun, menghormati keluarga, dan siapa saja, tidak membedakan antara yang miskin dan kaya. Pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia dalam usianya yang ke-25 setelah ia melahirkan putra pertamanya.
Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada teman-temannya di Eropa. Buku itu diberi judul Door Duisternis tot Licht, yang artinya habis gelap terbitlah terang. Saat ini mudah-mudahan di Indonesia akan terlahir kembali Kartini-Kartini lain yang mau berjuang demi kepentingan orang banyak. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan ke penilaian KI 3. Teman-teman, silahkan teman-teman jawab pertanyaan yang berada di bawah ini berdasarkan dengan teks bacaan di atas. Ya teman-teman, silahkan tuliskan jawaban kalian pada buku tulis ataupun kertas HVS ya. Kemudian jangan lupa teman-teman kirimkan kepada wali kelasnya masing-masing. Untuk kelas 4A kepada Miss Hamidah, kelas 4B kepada Mr. Akmal, kelas 4C kepada Mr. Yanyan, dan kelas 4D kepada Miss Ratna sendiri. Baik teman-teman semuanya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Raden Ajeng Kartini senantiasa menuntut ilmu dari kecil sampai dewasa. Nah, sikap beliau patut kita contoh ya teman-teman. Semoga teman-teman semuanya senantiasa diberikan semangat ya, walaupun kita masih belajar online, tetapi teman-teman selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran sampai tuntas. Semoga pembelajaran kita bisa segera normal kembali dan kita bisa bertatap muka kembali. Begitu ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, batas pengumpulan tugasnya sampai pekan depan ya. Jangan lupa dikirimkan kepada wali kelasnya masing-masing. Nah teman-teman, alhamdulillah materi kita hari ini telah selesai. Marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas kerjasama dari teman-teman semuanya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.